Ya di City Life, jalan aja yuk. Ketemu lagi sama saya, Doni Ferdian. Dan kali ini benar-benar spesial. Kalau saya bilang spesial itu sangat spesial, pakai telur. Karena kalau selama ini tamu-tamunya adalah orang Indonesia yang tinggal di Sydney. Saat ini kita kedatangan tamu yang bukan orang Indonesia dan pernah tinggal di Indonesia. Aslinya Australia. Kita sambut bersama Ron Reeves. Welcome Ron. Ini kita pakai bahasa, ternyata bisa pakai bahasa Indonesia teman-teman. Ron ini kita ngobrol pakai bahasa Indonesia ya. Boleh. Tapi boleh. kalau misalnya kita mau pakai bahasa Inggris, silahkan. Kita ada subtitlenya. Oke. Oke Ron, kamu itu kelahiran dari Sydney atau Saya Melbourne? kelahiran Sydney. Iya. Iya. Dan kapan pertama kali kamu bisa mengenal Indonesia sehingga kamu bisa berbahasa Indonesia selancar ini sekarang? Saya ke Indonesia tahun 1977. Itu pas saya lahir, Ron. Di mana? Bagian mana Indonesianya? Waktu itu saya ada kerjaan sebagai pengajar musik barat di dua tempat. Di Medan, di Sekolah Menengah Musik di Medan. Ya. Dan di Jogja di Akademi Musik di sana. Di Jogja tahun 77? Ya. Itu berarti saya lahir di situ juga tuh. Rumah sakitnya nggak jauh berarti. Oh, jadi kamu dikirim ke sana untuk mengajar musik barat? Iya. Perkusi tepatnya. Perkusi orkes simfoni. Oh, oke. Berarti di tahun itu pun kamu jadi musisi yang dikirim Australia ke Indonesia? Iya. Wow. Iya. Oke. Jadi ada dua musisi yang dikirim ke Indonesia waktu itu. Yang satu Chris Blenkinsop, pemain euphonium dan alat tiup logam lainnya, yang kemudian menikah dengan Ani yang Kak Ani Raja Gugup. Yang kita udah tonton di episode sebelumnya. Ya. Oke. Jadi saya bersama Chris dikirim berdua ke sana. Cuma anehnya untuk 3 bulan pertama saya tinggal di Medan, mengajar di Medan. Chris tinggal di Jogja. Setelah 3 bulan kita tukar tempat. Oke. Dan itu pertama kali kamu ke Indonesia? Ya. Bagaimana perasaan kamu ketika pertama kali mendarat di Indonesia dan langsung berhubungan dengan orang-orang Indonesia di saat itu? Ya, saya senang. Kesan pertama saya cium bau yang saya belum pernah cium sebelumnya. Ternyata aroma kretek. Oh, ya, itu enak sekali ya. Yang saya suka juga. Di Medan, tempat saya malam pertama nginep di hotel di Jakarta. Besoknya langsung terbang ke Medan. Dan 3 bulan pertama saya tinggal di Medan. Di Medan, saya sangat senang karena anak-anak di sekolah di mana saya mengajar itu sangat pintar dan sangat antusias untuk mempelajari. Walaupun bahasa tentu ada kendala. Bahasa ada kendala. Saya nggak ngerti sama sekali bahasa Indonesia waktu itu. Tapi saya punya kamus kecil. Dan sambil ngajar saya catat salin untuk diri sendiri kata-kata yang dibutuhkan untuk mengajar. Jadi awalnya dari situ. Padahal kalau aku bayangkan waktu tahun segitu orang-orang Indonesia yang tinggal di daerah Sumatera Utara pasti aksennya sangat berbeda dengan orang-orang Indonesia yang tinggal di Jakarta dan di Jogja. Ya, betul. Enggak ada masalah buat itu ketika kamu hanya pindah ke Jogja gitu. Sama saja buat saya, semuanya saya nggak ngerti. Sangat jujur kamu. Oke. Terus kemudian pindah ke Jogja. Kemudian pindah ke Jogja, ya. Di Jogja berapa lama? Di Jogja 3 bulan juga. 3 bulan juga. Ya. Jadi awalnya seharusnya cuma 20 minggu. Kita 10 minggu di Medan, 10 minggu di Jogja seharusnya, tapi entah kenapa, sebelum 10 minggu pertama berakhir, saya dihubungi oleh Kedutaan Australia di Jakarta, dan mereka minta kita perpanjang sampai 3 bulan di posting pertama, dan kemudian 3 bulan juga di posting kedua. Oke. Dan 6 bulan itu? Jadi 6 bulan, setelah 6 bulan itu, baik dari Medan maupun Jogja diminta
kami tidak pulang ke Australia, tapi tinggal lebih lama, memperpanjang visa di Indonesia untuk mengajar lagi. Yeah. Jadi baik Chris maupun saya bilang oke, kita mau dan melanjutkan. Akhirnya Chris duluan pulang ke Australia tahun 80-an kalau nggak salah, dia sudah di Australia lagi dengan istri baru. Yeah. Baru menikah maksudnya. Baru menikah, ya. Artinya bisa berbeda soalnya. Oke, baru menikah, ya. Tapi saya tinggal sampai tahun 83 di sana, jadi hampir 6 tahun. Total. Jadi yang semula rencana cuma 10 minggu each. Jadi 20 minggu total seharusnya, jadi hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun, wow. Dan itu fokusnya di Jogja waktu itu? Enggak, jadi bolak-balik Medan Jogja selama 3 tahun pertama. Setelah itu saya pindah ke Jakarta ngajar di IKJ. Oh, di IKJ. Yeah. Dan selama masa itu kamu akhirnya bergaul dengan banyak seniman Indonesia yang di kemudian hari mereka jadi musisi terkenal ya? Saya bergaul di sekolah saja awal-awalnya, tapi di Jogja beberapa mahasiswa yang lagi belajar di situ memang menjadi terkenal di kemudian hari. Oh, oke. Ternyata. Tapi saat itu belum. Oh, okay. Ya salah satunya pasti yang dimaksud dengan pertanyaan itu Mas Saung Jabo. Iya. Jabo waktu saya ketemu memang mahasiswa di Jogja. Mahasiswamu berarti? Sempat jadi mahasiswaku selama kurang lebih 20 menit. Iya. 20 menit saja. Jadi 20 menit saja. Ya, karena karena gini, waktu itu saya ngajar perkusi barat. Beberapa alat perkusi sudah ada di akademi itu, tapi pengajarnya sudah lama tidak ada. Sebelum saya datang. Pernah ada sebelumnya, tapi nggak tahu berapa lama sebelumnya. Saat itu nggak ada, jadi belum ada saat itu mahasiswa yang mayornya yang fokus utamanya perkusi. Jadi semua mahasiswa dianjurkan untuk mencoba main perkusi di bawah pengawasan saya, cocok nggak gitu, supaya nantinya mudah-mudahan ada yang tertarik untuk menjadikan perkusi mayor, fokus utamanya dalam sekolah. Jadi Jabo antara banyak yang lain, Jabo salah satu yang nyoba selama 20 menit, terus dia bilang nggak mau lanjutin. Oke. Kemudian setelah tahun 80 kamu pulang ke Australia. Ya. Terus pernah ke Indonesia lagi untuk tinggal nggak, bukan untuk liburan? Untuk tinggal. Ya, tapi untuk periode yang lebih singkat, yang lebih pendek. Tentu. Pernah beberapa kali. Terutama beberapa kali saya pergi ke Bandung karena saya ingin mempelajari kendang Sunda. Oh, oke. Jadi saya ke Bandung untuk itu. Jadi belajar. Akhirnya yang awalnya kamu datang untuk memperkenalkan musik barat, tapi kamu jadi tertarik untuk belajar juga tentang musik tradisional Indonesia. Iya, tapi itu dari hari ketiga sudah. Oh. Bukan. Jadi. Oh gitu. Pertama kali saya ke Medan itu ada temannya ibu kepala sekolah di sana, namanya Rizaldi Siagian. Mungkin pernah dengar nama itu enggak? Enggak selalu. Pak Rizaldi itu seorang otodidak yang luar biasa. Dia ceritanya sangat menarik sebenarnya, cerita pribadinya dia. Tapi yang pasti dia tuh sangat tertarik dengan musik tradisional. Dan akhirnya dia yang mendirikan Departemen Etnomusikologi pertama di Indonesia di USU, Universitas Sumatera Utara. Tapi saat saya ketemu dia, itu belum terjadi. Cuman dia memang sangat tertarik dengan musik tradisional. Jadi dia bilang, Ron, kamu mesti dengar musik Batak. Oke, saya bilang, musik Batak itu kayak apa? Ya, pokoknya asik, kamu mesti dengar. Jadi
Kalau nggak salah hari ketiga saya di Medan, dia bawa saya ke sebuah Lapo Tua, yang itu tempat jualan minuman tua. Tapi di Medan itu ada banyak Lapo Tua, tapi beberapa di antaranya menjadi pusat untuk main musik juga, musik Batak. Di Lapo Tua yang kita datangi waktu itu ada alat-alat tradisional gantung di tembok di dalam. Jadi kita datang minum-minum dulu tuak, terus alat musiknya diturunkan, terus ada yang main, ada beberapa orang di situ yang bisa main alat-alatnya. Jadi musik tradisional pertama yang saya dengar di Indonesia itu musik Batak di Lapo Tua. Hari ketiga begitu dengar drumnya, karena saya pemain drum juga, perkusi. Saya dengar drum tradisional Batak yang namanya tagading. Oh, sangat jatuh cinta langsung. Jadi saya langsung tanya, bagaimana, apakah mungkin saya belajar alat ini? Malah kamu yang belajar. Jadi akhirnya ya diajarin juga di situ. Seminggu sekali saya kembali ke Lapo Tua untuk belajar. Wah, luar biasa ini ya. Dan kemudian setelah kamu menetap kembali ke sini, ada banyak interaksi dengan seniman-seniman dan budayawan Indonesia, baik yang tinggal di Indonesia maupun di Australia ya. Tetap berkolaborasi. Sewaktu-waktu ada, tapi nggak selalu ya, dan nggak tentu di mana dan kapan interaksi seperti itu terjadi. Waktu saya pulang pertama-tama, saya pulang ke Sydney karena itu tempat asal saya. Memang saya masih menganggap diri saya sebagai antara lain pemain perkusi untuk orkes simfoni, dan memang sebelum saya ke Indonesia saya sempat main dengan Sydney Symphony Orchestra, dengan orkes yang mengiringi opera Australia, Australian Ballet Company, dan orkes-orkes lainnya di kota-kota lain juga, di Perth, di Adelaide, dan lain-lain. Jadi ya boleh dibilang saya kembali ke dunia itu di Australia. Tapi memang sudah ada sudah ada perasaan bahwa Indonesia sudah menjadi rumah kedua saya. Itu yang mau saya kejar, soalnya bahasa Indonesia kamu tuh bagus sekali. Wah, sangat saya kalau ngomong sama teman-teman yang dari Australia tapi bisa bahasa Indonesia, saya ngomongnya berusaha untuk teratur. Tapi ini saya ngomong udah kayak ngomong-ngobrol sama orang Indonesia, dan kamu bisa menangkap dan bisa jawab dengan lancar. Jadi sama sekali nggak ada interaksi yang intens, tapi kamu bisa menjaga bahasa Indonesia. Gimana caranya itu? Nggak tahu, nggak ngerti. Saya sendiri nggak ngerti. Mungkin gara-gara minum tuak tadi. Mungkin. Tapi yang pasti ya memang saya sudah sering kembali ke Indonesia sejak tahun 83 sampai sekarang. Saya masih sampai tahun 2000 mungkin tidak ada satu tahun pun di mana saya tidak injak tanah Indonesia sedikit. Tempat favoritmu mana di Indonesia yang paling sering kamu? Banyak ya, tapi tergantung, tiap kunjungan saya itu beda karena tergantung waktu yang tersedia gitu. Kerjaan di sini kadang-kadang berarti saya cuma punya 2 minggu di sana. Kalau punya waktu lebih lama, pernah saya tinggal setahun di Bandung. Karena untuk belajar kendang Sunda. Kadang-kadang jadi setahun, kadang-kadang cuma 2 minggu. Pernah satu kali saya habis main di Darwin di Australia, acara Darwin Festival namanya. Terus saya harus pulang ke Perth dari Darwin. Saya cari tiket pesawat dari Darwin ke Perth. Ternyata yang paling murah itu lewat Bali. Waktu itu. Might as well. Why not? Jadi saya pergi ke Bali selama sebulan, baru ke Perth lagi. Wow, Nggak ada rencana untuk misalnya one day mau pensiun di sana gitu, mencari tempat menepi untuk berkarya. Bisa jadi, mungkin, ya.
saya belum ada rencana yang. Tapi mungkin aja ya orang pasti, dari Darwin aja bisa ke Bali, ke Perth kan? Bisa. Iya. Wow, luar biasa Ron. Dan ini kenapa saya bilang luar biasa ya? Karena nggak semuanya sih, tapi ada segelintir orang Indonesia yang setahun tinggal di Sydney atau tinggal dimanapun itu malah justru berusaha untuk lebih berkomunikasi menggunakan bahasa bukan bahasa Indonesia. Entah apapun alasannya, tapi seolah kayak kita ngomong bahasa Inggris aja gitu. Nah, ini jadi fenomena yang menarik gitu, karena kamu yang tinggal boleh dikatakan 6 tahun di Indonesia, kemudian touch point-nya hanya setiap 2 minggu atau sebulan setiap tahunnya, tapi bisa menjaga keindonesiaan setidaknya melalui bahasa dan musik ya. Ya, bisa. Iya. Terus kamu sekarang sehari-hari sebagai musisi? Ya. Aktif, masih aktif sampai sekarang. Masih. Dan masih di bidang perkusi. Iya dan tidak masalah bidang perkusi. Okay. Memang ya saya masih main perkusi, tapi ini nggak ngerti dalam bahasa Indonesia ini saya nggak bisa bilang, jadi harus pakai bahasa Inggris. Feel free. Saya menyebut diri saya sekarang multi-dabbler. Multi-dabbler. Dabbler. Oke, dabbler. Dabbler itu seseorang yang nyicip-nyicip banyak hal yang bukan ahli dalam salah satu, tapi yang mengenal banyak, paling tidak sedikit. Jadi saya begitu dalam musik. Saya memang main perkusi sampai sekarang, tapi saya juga main beberapa alat tiup. Saya juga main gitar, bass, keyboard, dan kadang-kadang yang lain lagi, harmonika. Tapi bukan ahli dalam salah satu yang barusan saya sebut, cuma senang. Senang main-main, iseng. Dan ternyata kadang-kadang ada kesempatan untuk manggung dengan alat-alat itu di mana musiknya itu masih dalam batas kemampuan saya dengan alat itu. Oke, jadi kalau bahasa Indonesia itu tukang cicip ya? Tukang cicip. Tukang cicip tapi bisa menghasilkan karya. Nah, dalam karya-karyamu itu kan tadi kita ngomong bahasa nih ya. Bahasa kan kamu sangat fluent in Indonesia, bahasa Indonesia. Nah, ada nggak sih karya-karya musik yang kamu hasilkan itu juga terpengaruh oleh karakter musik Indonesia yang kamu pelajari? Oh ya, banyak. Banyak ya? Yeah. Jadi gini, di Medan saya belajar musik Batak. Di Jogja saya sempat baru dengar gamelan di Jogja. Sempat belajar gamelan Jawa sedikit. Kendang atau? Enggak, gamelan ya biasanya kendang itu hanya diajarin ke seseorang setelah mempelajari alat yang lain ya. Yang lebih tinggi. Ya, saya belajar dari bonang, dari saron, dari gong. Tapi kebetulan waktu itu ada gamelan Bali juga di Jogja yang sangat aktif. Jadi saya sempat belajar sedikit gamelan Bali, sedikit gamelan Jawa dalam kunjungan pertama. Nah itu dilanjutkan lagi pada setiap kesempatan, tapi semua pelajaran saya itu terbahak-bahak, terputus-putus karena saya bolak-balik dari Jogja ke Medan, ke Jogja ke Medan. Jadi belajar sebentar ini, nanti balik ke sana, belajar yang lain lagi di sana, balik lagi. Berarti kamu tukang cicip dari dulu itu. Mau tidak mau keadaan memaksa harus begitu atau tidak belajar. Kemudian ya itu dilanjutkan sampai sekarang, saya masih aktif. Belakangan ini di Melbourne kebetulan ada gamelan Bali di Melbourne yang saya bisa ikut. Jadi saya lebih banyak main gamelan Bali sejak saya pindah ke Melbourne. Dan sekarang ini baru saya datang ke Sydney sekarang karena habis main di National Folk Festival di Canberra. Itu bersama grup gamelan Bali dari Melbourne. Kemudian main ke Sydney. Jadi kamu dari musik mengenal Indonesia dan juga mengenal orang-orangnya.
Iya. Oke. Iya. Menurut ya. Maaf ya, saya mau tambah sedikit karena pertanyaannya tadi, apakah musik Indonesia mempengaruhi komposisi atau musik saya sendiri? Iya, ada dua contoh yang saya belum sebut. Di waktu saya belajar di Bandung, belajar kendang Sunda, sempat saya diundang main di sebuah festival perkusi di Jakarta. Terus saya pikir, wah kalau main sendiri nggak lucu ya, nggak seru. Kebetulan guru kendang saya 2 orang di Bandung. Saya tanya mereka, mau nggak ikut saya main di festival perkusi di Jakarta? Mereka dua-duanya bilang, ya oke, kita mau. Terus kita main, ternyata menyenangkan bagi kita sendiri acara itu. Jadi kita putuskan untuk menjalankan grup itu terus, trio itu terus. Trio itu akhirnya namanya Warogus, itu dari nama Wahyu, Ron, Agus, Warogus. Oh, oke. Dan Warogus itu aktif selama kurang lebih 12 tahun. Oh, wow. Sempat main di banyak festival di Indonesia, di Australia, di Selandia Baru, di Eropa, di Jepang. Wow. Jadi ya, dan itu mencampur. Jadi tiga-tiganya main kendang Sunda. Kadang-kadang kita main rampak kendang bertiga. Tapi yang 2 kan main kecapi juga, si Wahyu nyanyi juga, si Agus main suling. Saya main alat-alat lain yang bukan alat Indonesia juga dalam grup itu. Misalnya didgeridoo, djembe. Jadi grup itu memang ada rasa, ada darah Indonesianya. Otomatis 2 orang Indonesia yang sangat kental dengan tradisi Sunda. Tapi juga ada yang non-Indonesianya. Iya, kamu mewakili. Sampai sekarang masih aktif nggak grup itu? Grup itu sudah nggak lagi. Terakhir aktif kapan? Terakhir aktif festival World Music di Bandung tahun 92, 93 udah lama gitu. Sekali ya? Ya, lumayan. Wow, oke. Tapi setelah itu saya juga bikin grup yang lebih besar namanya Earth Music. Di mana mereka berdua juga ikut. Ada lagi tambahan 1 orang dari gamelan Sunda, penyanyi dari Bandung, plus 4 pemain jazz dari Jakarta. Jadi saya beli gamelan, degung buat dipakai dalam grup itu. Dan bikin pemasangan gamelannya khusus dengan 2. Jadi supaya normalnya pentatonis kan gamelan, tapi ada 2 laras di degung itu, pelog dan slendro. Sorog. Oh, sorog. Itu bahasa Jawanya slendro, pelog ya. Bukan slendro, sorog, beda lagi. Tunggu ya. Ya, pelog sorog. Ya, ya. Nah, pelog sorog ini biasanya beda 1 nada, jadi biasanya 1 bila diangkat. Misalnya udah main pelog, yang 1 diangkat, ditukar dengan yang sorog, jadi sorog. Nah, saya pasang 6/6-nya sekaligus, jadi kita bukan pentatonis tapi heksatonis. Kami ini luar biasa. Tapi masih dengan alat tradisional sebenarnya. Ada 1 kata yang kamu pakai yang itu udah lama banget nggak dipakai bahkan oleh orang Indonesia. Apa tuh? Bilah. Jarang banget. Tapi kita bilang, wow, I'm amazed, man. Oke, Ron, ini kita masuk masa-masa akhir. Ini ngobrol sama kamu ini menyenangkan sekali karena benar-benar menyadarkan saya bahwa kamu yang orang Australia itu bisa sangat bukan hanya mencintai, tapi bisa menghidupi mungkin ya keindonesiaan melalui bahasa dan musik. Dan saya percaya dari kecintaan bahasa dan musik, kamu mengenal orangnya pun juga lebih mudah mengenal orang Indonesia. Oh iya. Kita tentu ngomong yang baik-baik. Karakter khas apa sih yang kamu temui yang sepertinya selalu ada dalam diri orang Indonesia yang kamu temui? Orang Indonesia yang saya temui,
rata-rata sangat ramah tamah. Itu pertama. Yeah. Beda sekali dengan kebiasaan di sini, di Australia. Kalau kita ketemu seseorang di rumahnya, biasanya disuguhkan minuman paling tidak. Yeah. Dipersilakan duduk, dipersilakan minum, dipersilakan cicipi snack kecil. Diajak ngobrol cemilan. Ya, cemilan, betul. Dipersilakan, ya diajak ngobrol yang santai gitu. Itu di mana saya pergi di Indonesia, hal itu selalu terjadi. Gaya orangnya beda-beda dari satu daerah ke daerah lain, tapi kemurahan hatinya sama. Ya. Wow, pilihan katamu mengagumkan. Oke. Wah, luar biasa sekali. Ini teman-teman di Sydney Live ya, ini mengagumkan sekali. Jadi mengingatkan kita semua yang orang-orang Indonesia dimanapun kalian tinggal, entah itu di Indonesia, entah itu di Sydney atau di kota-kota lain dunia, bahwa kita punya karakter yang tetap harus kita pertahankan. Kita punya kebudayaan yang tidak harus kita sembunyikan, tapi perlu kita explore. Kalau kita ingat minggu lalu dengan Kak Ani, dia juga mengutarakan hal yang sama, justru dia mengeksplor musik-musik daerah setelah dia dari sini. Dari Ron, hari ini kita belajar juga bahwa meskipun dia datang ke Indonesia untuk mengajar musik barat, tapi dia open mind dan dia belajar musik-musik Indonesia dan akhirnya menjadi orang yang punya khasanah musik yang menurut saya luar biasa sekali gitu loh. Dan jadi saya tahu jawabannya kenapa bahasa Indonesia kamu tuh sangat lancar. Karena kamu mempelajarinya lewat musik yang kamu mainkan. Iya, betul. Oke, Ron, terima kasih sekali. Salam buat semua orang-orang dekat kamu dan sukses buat karya-karya kamu. Kita suatu saat pasti ketemu lagi, entah di sini, entah di tempat lain. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih saya diundang dalam acara ini dan mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Oke, amin. Terima kasih teman-teman di Sydney Live. Sampai ketemu lagi. Thank you, Ron. Terima kasih.